Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelum kita membahas soal teknis P3K Guru, kami ingin beritahu dasar dari soal teknis P3K Guru, Bapak Ibu ya. Nah, soal teknis P3K Guru ini berlaku bagi semua kriteria pelamar, Bapak Ibu, baik itu yang XTHK2, baik yang guru database BKN, guru data pokok pendidikan, dan juga guru atau calon guru PPG Prajabatan. Nah, semua bentuk soalnya itu sama saja, Bapak Ibu, tidak ada perbedaan. Nah, kalau tahun lalu itu kan ada perbedaan yang guru eh, data pokok pendidikan dengan guru yang PPG Prajabatan atau guru dengan maksimal atau minimal 2 tahun mengajar, Bapak Ibu ya. Nah, jadi oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kami ingin sampaikan bahwa bentuk soal untuk tes P3K Guru terkhusus untuk soal teknis itu termaktub dalam diktum ke-24 Bapak Ibu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 348 tahun 2024. Nah, jadi bentuk soalnya itu kalau kita ambil dari sini, untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar paling rendah itu 1 dan paling tinggi itu 5, serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ada 5 pilihan jawaban pada soal teknis A, B, C, D, E. Nah, dari 5 pilihan jawaban ini Bapak Ibu, nilai maksimal itu ada 5. Misalkan B. B yang benar nanti atau yang paling benar itu nanti skornya 5. Misalkan A itu paling tidak benar. Nah, atau benarnya paling rendah, maka dia 1. Nah, maka yang lainnya itu ada nilai 2, 3, 4. Nah, jadi nanti semua pilihan jawaban itu ada skornya Bapak Ibu ya. Nah, jadi pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya adalah apakah bentuk soalnya SJT atau soal profesional. Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu mengajar di guru kelas SD. Apakah soalnya nanti dalam bentuk matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, kemudian apa satunya? Matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PPKN. Bukan seperti itu soalnya Bapak Ibu ya, tetapi nanti soalnya adalah meminta kita untuk bertindak di dalam kelas. Tindakan kita yang tepat itu adalah yang mana. Nah, maka oleh sebab itu semua pilihan jawaban itu benar Bapak Ibu, tetapi yang paling benar skornya 5, yang benar saja itu nanti skornya adalah 1. Nah, ini dasarnya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, kami ada program Bimbel P3K Guru tahap 2 tahun 2025 batch yang ketiga yang akan kami laksanakan nanti dari 2 sampai dengan 15 April tahun 2025. Nah, untuk jadwal lengkapnya ada di sini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu untuk mengikuti bimbel ini, silakan Bapak Ibu ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081803358023. Nanti Bapak Ibu akan kami masukkan ke dalam grupnya dan kami akan berikan Bapak Ibu jadwal bimbelnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran dari tanggal 12 Maret sampai dengan 2 April. Dan pelaksanaannya Bapak Ibu 2 sampai 15 April tahun 2025. Nah, untuk jadwalnya silahkan Bapak Ibu cek di sini ada jadwal dan juga materi yang akan dibahas. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal yang pertama. Saat sedang mengajar, Anda melihat seorang siswa menarik kursi temannya sehingga jatuh dan tertawa bersama teman-temannya. Teman yang jatuh terlihat kesakitan dan malu. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu ada sebuah kejadian di dalam kelas Anda di mana ada seorang siswa menarik kursi temannya. Oke. Kemudian teman-teman yang lainnya itu ikut tertawa. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, teman-teman yang lainnya di dalam kelas itu ikut tertawa Bapak Ibu melihat seorang peserta didik yang terjatuh. Nah, bagaimana tindakan kita ketika ada peristiwa seperti ini? Nah, kalau kita lihat dari subjek yang terlibat yang menjadi pelaku di sini Bapak Ibu bisa dikatakan seorang siswa dan teman-temannya karena teman-temannya itu juga ikut membuli karena
salah satu temannya itu jatuh, jadi dibully tuh teman-temannya dengan cara ditertawakan. Nah, maka oleh sebab itu tindakan kita yang paling tepat adalah yang mana? Apakah A, langsung menegur siswa tersebut dengan tegas di depan kelas agar menjadi contoh bagi yang lain? Jawaban A, Bapak Ibu. Pertama, di sini tidak melibatkan semua siswa. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kan teman-teman lainnya itu berarti ini bermakna teman-teman yang ada di dalam kelasnya itu juga ikut andil di dalam menertawakan. Nah, menertawakan orang yang kesakitan, orang yang malu, itu merupakan kegiatan pembulian, Bapak Ibu. Nah, maka jawaban A ini dari subjek yang terlibat itu tidak memasukkan teman-teman lainnya. Nah, maka jawaban A ini kita eliminasi karena yang hanya masuk di sini menegur siswa tersebut. Nah, maka jawaban A ini kita eliminasi dan juga kurang tepatnya di sini dilakukan di depan kelas itu kurang etis, Bapak Ibu, dilakukan ya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Kemudian jawaban B, menghentikan pelajaran sejenak dan mendiskusikan dengan seluruh kelas tentang pentingnya menghormati teman. Jawaban B kita akan simpan, Bapak Ibu, karena di sini melibatkan semua unsur di dalam kelas tersebut. Kemudian untuk jawaban C, memanggil siswa yang bersalah setelah pelajaran, berbicara dengannya dan memberinya tugas refleksi tentang empati. Jawaban C, Bapak Ibu, ini kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena yang dilibatkan dalam menyelesaikan permasalahan ini hanya seorang siswa itu saja. Tidak melibatkan semua yang ada di dalam kelas. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di dalam soalnya teman-temannya ini atau teman-teman di dalam kelasnya itu juga menertawakan temannya yang menjadi korban. Nah, jadi untuk penanganannya itu perlu kita melibatkan teman-temannya itu atau seluruh kelas yang ada saat itu juga. Nah, maka jawaban C ini Bapak Ibu kita akan eliminasi karena keterlibatan yang lainnya itu tidak dilibatkan. Yang D, melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas atau kepala sekolah agar mendapat tindakan lebih lanjut. Bapak Ibu, jawaban D ini merupakan sebuah tindakan yang tidak pedagogis dari kita atau penanganan dari kita itu tidak ada. Kita malah menyerahkan penanganannya itu kepada wali kelasnya atau juga kepada kepala sekolahnya. Ini sama artinya Bapak Ibu kita menyerahkan tanggung jawab pendidik kita, tanggung jawab pedagogis kita itu kita serahkan kepada orang lain. Maka oleh sebab itu jawaban D kita eliminasi. E, membiarkan saja karena itu hanya bagian dari permainan anak-anak dan teman yang jatuh harus belajar lebih waspada. Jawaban E ini pasti kita akan eliminasi Bapak Ibu karena terjadi sebuah peristiwa yang tidak benar atau tidak dapat dibenarkan ketika seorang siswa menarik kursi, ada temannya yang jatuh dan ditertawakan. Itu merupakan yang tidak boleh kita diamkan, tidak boleh kita biarkan, Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan tindakan terhadap siswa tersebut. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B, Bapak Ibu, menghentikan pelajaran sejenak kemudian mendiskusikan dengan seluruh kelas. Nah, berarti seluruh siswa di dalam kelas tersebut itu Bapak Ibu dilibatkan untuk menyelesaikan permasalahannya ini. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang siswa mengadu kepada Anda bahwa dia sering dipalak oleh teman sekelasnya dan merasa takut untuk melapor. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini Bapak Ibu seorang siswa. Oke, kita seorang siswa ini adalah korban dari pemalakan. Nah, kemudian dipalak oleh teman sekelasnya. Pelakunya itu adalah teman sekelasnya, Bapak Ibu ya. Nah, maka tindakan yang paling tepat yang kita lakukan terhadap siswa tersebut dan terhadap pelakunya adalah yang mana? Apakah A, segera menegur dan memberi sanksi kepada siswa yang melakukan pemalakan agar tidak ada korban lainnya? Jawaban A boleh kita simpan dulu Bapak Ibu. B, menyampaikan kepada seluruh kelas tentang pentingnya rasa aman di sekolah tanpa menyebutkan kasus spesifik. Jawaban B Bapak Ibu ini kurang tepat ya. Oke, jadi kita eliminasi saja.
Yang C, mendekati siswa yang melakukan pemalakan secara pribadi dan menanyakan alasan di balik perilakunya. Jawaban C, Bapak Ibu, kita akan simpan. Yang D, melibatkan wali murid dari kedua belah pihak agar ada solusi jangka panjang. Jawaban D, Bapak Ibu, ini pasti kita akan eliminasi karena Bapak Ibu di sini melibatkan orang tua. Padahal di dalam soalnya itu tidak perlu melibatkan orang tua. Kenapa, Bapak Ibu? Karena terjadi di dalam kelas kita. Di saat kita eh, berada di dalam sekolah. Nah, maka yang menyelesaikan hal tersebut ya diri kita, Bapak Ibu, bukan melibatkan orang tua. Kalau melibatkan orang tua di sini berarti kita sama artinya tidak bertanggung jawab penuh terhadap siswa-siswi kita di sekolah tersebut. Nah, maka jawaban D ini Bapak Ibu kita akan eliminasi. Yang E, mengabaikan aduan tersebut karena bisa saja itu hanya salah paham antar teman. Jawaban E, Bapak Ibu, pasti kita akan eliminasi karena kita mengabaikan di sini. Nah, kalau mengabaikan berarti itu kan tidak ada tindakan dari kita. Kita hanya mendengar saja apa yang dikatakan oleh siswa tersebut. Nah, jadi jawaban yang tepat itu antara A dan C. Nah, jadi Bapak Ibu yang paling tepat itu jelas adalah jawaban C ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita mendekati siswa itu yang melakukan pemalakan secara pribadi dan menanyakan alasan di balik perilakunya. Nah, di sini merupakan upaya Bapak Ibu di dalam mencegah lagi kejadian tersebut. Dan kalau jawaban A itu letak kurang tepatnya ada kata sanksi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita berikan sanksi itu bukan merupakan tindakan pedagogis dari seorang guru. Nah, jadi tindakan pedagogis itu Bapak Ibu yang hal-hal yang mendidik, bukan tentang kekerasan, bukan tentang kekejaman. Kalau kita memberikan tentang kekerasan dan kekejaman itu sama artinya juga kita melakukan tindakan yang tidak etis dan tidak beretika. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban C. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Saat jam istirahat, Anda melihat beberapa siswa berkumpul di sudut lapangan sambil mengejek dan mendorong seorang siswa yang lebih kecil. Apa tindakan yang paling tepat? Nah, di sini Bapak Ibu kita lihat subjek soalnya. Di sini beberapa siswa itu melakukan tindakan mengejek temannya, ya mendorong seorang siswa yang lebih kecil. Nah, berarti ketika kita memberikan tindakan terhadap perilaku siswa di sini Bapak Ibu, kita lihat subjeknya. Pastikan kita lihat subjek yang terlibat. Subjek yang terlibat di sini adalah beberapa siswa. Nah, kalau beberapa siswa yang terlibat di sini Bapak Ibu, maka sikap kita adalah kita harus melibatkan beberapa siswa ini di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan hanya seorang siswa atau dua orang siswa dari beberapa pelakunya itu Bapak Ibu ya. Jadi semua pelaku kita harus libatkan di dalam penyelesaian masalahnya. Nah, maka jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang mana? Apakah A, segera mendekati mereka dan menghentikan tindakan tersebut agar tidak semakin parah? Jawaban A, Bapak Ibu, kita akan simpan. B, menegur siswa yang melakukan perundungan dan memberikan peringatan keras di depan teman-temannya. Oke, jawaban B boleh kita simpan dulu Bapak Ibu, nanti kita akan lihat lebih dalam. Yang C, mengajak siswa korban untuk berbicara dan memastikan dia merasa aman serta didukung. Jawaban C ini Bapak Ibu, ini nanti skornya terendah ya, tidak terlalu banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang perlu kita berikan tindakan di sini adalah siswa yang melakukan pelanggaran atau yang mengejek temannya. Nah, kalau kita hanya fokus pada siswa yang menjadi korban, itu artinya kita membiarkan orang-orang yang salah itu Bapak Ibu ya. Nah, maka oleh sebab itu jawaban C ini nanti skornya lebih rendah daripada pilihan jawaban yang lain Bapak Ibu. Kita eliminasi jawaban C. D, melibatkan pihak sekolah untuk membuat program pencegahan bullying secara menyeluruh. Oke, jawaban D kita akan simpan dulu. Yang E, membiarkan saja karena menganggap itu hanya interaksi biasa antar siswa. Jawaban E pasti akan kita eliminasi. Kemudian yang kita eliminasi berikutnya Bapak Ibu ada di jawaban B ya. Nah, karena kita di sini Bapak Ibu
memberikan peringatan keras ya. Keras itu bisa bermakna kejam atau tidak etis Bapak Ibu. Kemudian dilakukan di depan teman-temannya itu tidak etis. Nah, di sini tinggal dua pilihan jawaban lagi. Ada jawaban A, ada jawaban D. Nah, karena di sini Bapak Ibu ada pelaku dan ada korban, berarti kita berikan tindakan kepada pelakunya, yaitu kita segera mendekati mereka, menghentikan tindakan tersebut agar tidak semakin parah. Nah, itu yang Bapak Ibu lakukannya ketika kita melihat sebuah perilaku yang tidak benar di dalam kelas kita, maka kita hentikan segera Bapak Ibu. Nah, kalau jawaban D ini, nah ini kalau kita mau programkan Bapak Ibu ingin menjamin keamanan. Karena di dalam soal itu ada permasalahan, berarti kalau ada permasalahan pasti kita akan carikan solusi. Nah, kalau jawaban D ini tidak ada masalah yang diberikan solusi, tetapi ini merupakan upaya pencegahan dengan membuat program pencegahan bullying secara menyeluruh. Jadi jawaban D ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A. Bapak Ibu dapat mengecek testimoni bimbel kami yang kami telah laksanakan di tahun 2023 dan 2024. Kemudian kami juga ada produk e-book Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa beli di toko di nomor WhatsApp kami di 081803358023. Harganya hanya Rp50.000 saja Bapak Ibu. Di Rp50.000 ini sudah dapat situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, untuk mengikuti bimbel silahkan Bapak Ibu WA kami di 081803358023. Bimbelnya dari tanggal 2 sampai dengan 15 April tahun 2025. Kami juga ada produk buku Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami. Buku ini kami lengkapi dengan soal situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara Bapak Ibu guru. Nah, buku ini kami sesuaikan dengan keputusan Menpan RB nomor 348. Link pembelian ada di deskripsi. Kita cek hasil testimoni bimbel kami Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek yang tahun 2023 boleh, 2024 juga boleh. Kita cek tahun 2023 ya, yang 2024 sering kita spill kemarin Bapak Ibu. Nah, di sini kita acak saja Bapak Ibu sambil kita tunggu loadingnya berhenti. Ya, kita baca dari JJ Butterfly. Alhamdulillah Pak, saya lulus PPPK Guru, baru keluar pengumuman. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Akhirnya rezeki di tahun ini. Sekali lagi terima kasih Pak, semoga Bapak sukses selalu dan murah rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dari Andi Lukman Hakim, Assalamualaikum, terima kasih atas bimbingannya selama ini Pak Maru. Daerah saya Kaltim, Kabupaten Pasar Baru, pengumuman dan alhamdulillah saya lulus Pak Maru. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Maru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya baru kasih info Pak. Alhamdulillah saya lulus dari 596 peserta, saya urutan 185. Terima kasih atas bimbingannya Pak. Semoga menjadi amal jariah dan sehat selalu. Nah, Bapak Ibu bisa membaca testimoni bimbel yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu kunjungi website kami di s.id. Mana dia? Oke. s.id/bimbel PPPK Guru. Baik Bapak Ibu, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.